beliau mengucapkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin gairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan, menempatkan sebagian keluargaku. Siapa yang dimaksud sebagian? Min dzurriyyati, keluargaku. Itulah Ismail kecil. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, yaitu Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, itu agar mereka mendirikan salat. Coba bayangkan, meninggalkan anak di dekat Ka'bah, tidak ada manusia, nyaris tidak ada kehidupan, tidak ada tanam-tanaman. Justru doanya adalah Rabbana liyuqimus shalah, itu agar mereka mendirikan salat. Barulah yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah sebagian besar hati umat manusia cenderung kepada mereka, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan. Coba bayangkan, doa yang pertama adalah salat. Andai macam kita meninggalkan istri dengan posisi yang sama dengan Nabi Ibrahim, mungkin doa kita, ya Allah jaminlah makanannya, ya Allah jaminlah kehidupannya, ya Allah selamatkanlah ia. Tapi justru yang didoakan adalah Rabbana liyuqimus shalah. Begitu pentingnya salat. Maka seorang Syekh Al-Alimul Allama Kiai Al-Hajj Andri Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, seorang ulama Bugis yang merupakan pendiri Pondok Pesantren As'adiyah, beliau pernah mengatakan dalam pengajiannya dalam bahasa Bugis, beliau mengatakan moniluturial leteri uwaye tibo bara api narikoderan sempajang ajalal macueri. Apa maknanya? Moni luturialai, dia mampu terbang di angkasa, begitu hebatnya dia. Leteri riwaye, dia mampu berjalan di atas air. Tibo bara api, dia mampu memakan bara api dan tidak terjadi apa-apa, begitu hebatnya. Tapi narikoderan sempajang, kalau dia tidak salat ajalal macueri, jangan kau ikuti. Pesan singkat tetapi penuh makna, bahwa jangan ikuti orang-orang yang tidak salat. Begitu pentingnya salat. Nah, kita kembali kepada kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Siti Hajar kemudian kehabisan bekal, Ismail pun menangis. Akhirnya Siti Hajar kemudian berlari ke Bukit Safa mencari air. Dia tidak menemukan. Berlari ke Bukit Marwah pun dia tidak menemukan. Bahkan 7 kali bolak-balik dia tidak menemukan air. Dan ketika tidak lagi mendengar tangisan anaknya, dia khawatir, jangan-jangan sampai anakku ini meninggal. Jangan-jangan sampai ada kejadian apa-apa dengan anakku. Dia berlari. Kenapa Ismail berhenti menangis? Ternyata Siti Hajar menemukan ada air yang muncul dari pasir persis di bawah telapak kakinya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam. Siti Hajar mengatakan Zam-Zami berkumpul. Ahli sejarah mengatakan andai kata Siti Hajar kemudian tidak membuat dia semacam tunggukan, maka tentu dia akan menjadi sungai. Maka Zam-Zami berkumpul, menjadilah sumur air Zam-Zam. Itu artinya Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan ia dengan air. Itu beda. Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan. Maka orang-orang yang baik sholatnya, Allah akan pertemukan dengan rezekinya. Orang-orang yang baik sholatnya, Allah akan pertemukan dengan apa yang dia inginkan. Sebagaimana Nabi Zakaria tadi, ketika dia menginginkan anak, Allah pertemukan ia dengan harapannya. Maka para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah solusi daripada semua musibah. Maka filosofi daripada sa'i, kita belajar dari filosofi sa'i. Ya, mulai dari Bukit Safa. Safa itu artinya kesucian. Lalu kemudian 7 kali bolak-balik itu adalah usaha tiada henti yang disertai dengan doa. Sampai di Marwah, Marwah itu artinya kesempurnaan, keberhasilan, kesuksesan. Dia adalah Marwah. Maka agar mendapatkan kesuksesan harus dimulai dari niat yang suci, usaha yang tidak mengenal lelah, sebagaimana Siti Hajar berlari 7 kali, disertai dengan doa sebagaimana orang-orang yang sa'i, maka Allah akan memberikan muru'ah. Allah akan memberikan kesuksesan. Maka kesimpulan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa kesimpulan
musibah yang menimpa kita membuat kita belajar. Jika ia adalah kejadian itu mengenai kita, belajarlah. Apakah saya ini orang beriman? Ya, sebagaimana Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka mengatakan aku beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Pasti diuji. Nah, maka kalau orang beriman terkena musibah, itu adalah ujian. Tetapi kalau orang yang penuh dengan maksiat lalu kemudian kena musibah, maka itu adalah siksaan. Tapi ketika ada orang yang bertobat dari dosa-dosanya lalu kemudian terkena musibah, boleh jadi itu adalah penghapus dari dosa-dosa. Begitulah cara kita memaknai musibah. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, musibah yang menimpamu tetapi mendekatkan dirimu kepada Allah, jauh lebih Allah cintai ketimbang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu tetapi melalaikan engkau kepada Allah. Maka pada intinya adalah musibah itu jika mendekatkan dirimu kepada Allah itu luar biasa. Tapi ketika ujian itu ternyata menjauhkan, bahkan kenikmatan itu menjauhkan dirimu kepada Allah, maka itu adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita sekalian, sehingga kita mampu memaknai musibah dengan baik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.